Legenda Tadulako Bulili. Kisah dari Sulawesi Tengah. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah desa yang bernama Bulili. Desa tersebut dipimpin oleh 3 orang Tadulako. Tadulako artinya adalah panglima perang. Panglima perang ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan desa, tetapi juga berperan sebagai pengambil keputusan-keputusan penting bagi warga desanya. Ketiga Tadulako tersebut berhasil membuat desa Bulili menjadi aman, tentram, dan damai. Cerita rakyat tentang 3 Tadulako tersebut berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi ini beribu kota di kota Palu. Bagaimana kisah 3 Tadulako tersebut dalam memimpin desa Bulili? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. 3 Tadulako yang memimpin desa Bulili adalah Bantaili, Makeku, dan Molove. 3 Tadulako tersebut, seperti para Tadulako lainnya, merupakan orang yang arif dan bijaksana. Mereka tidak hanya ahli dalam berperang, tetapi juga mampu memberikan solusi bagi warganya yang sedang mengalami kesulitan. Di desa Bulili tersebut, tinggallah seorang gadis yang sangat jelita. Gadis tersebut bernama Moro. Kecantikan Moro terkenal hingga ke pelosok negeri. Kecantikan Moro terdengar hingga ke istana Raja Sigi. Raja Sigi segera mengirim utusannya menemui ayah Moro untuk melamar. Maafkan kami tuan-tuan, kami belum bisa memutuskan mengenai masalah lamaran ini. Mohon tuan-tuan menunggu kami berunding dahulu dengan para Tadulako. Baiklah, kami menghargai adat yang berlaku di desa ini. Kami bersedia menunggu keputusan dari para Tadulako. Meskipun putrinya dilamar oleh raja, ayah Moro tidak serta-merta menerima lamaran tersebut. Ayah Moro segera menemui para Tadulako membicarakan perihal lamaran Raja Sigi tersebut. Para Tadulako ternyata menyetujui lamaran Raja Sigi terhadap Moro. Rombongan Raja Sigi segera datang ke desa Bulili untuk melangsungkan pernikahan dengan Moro. Pesta pernikahan digelar secara besar-besaran. Setelah menikah, Raja Sigi memutuskan untuk tinggal di desa Bulili. Tidak terasa waktu berjalan hingga Moro hamil 7 bulan. Adinda, maafkan Kanda. Ada urusan kerajaan yang sangat mendesak. Kakanda harus segera kembali ke istana untuk menyelesaikannya. Kakanda berjanji akan kembali secepatnya sebelum anak kita lahir. Baiklah Kakanda. Adinda akan menunggu kedatangan Kakanda. 2 bulan berlalu, tetapi Raja Sigi tidak kunjung kembali ke Bulili. Usia kandungan Moro semakin besar dan akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki. Melihat Raja Sigi yang tidak kunjung kembali dari istana, ayah Moro pun segera menemui para Tadulako. Para Tadulako memutuskan menemui Raja Sigi. Tadulako Bantaili dan Tadulako Makeku yang mendapatkan tugas tersebut. Tadulako Bantaili dan Makeku segera berangkat ke istana Raja Sigi. Namun, bukannya sambutan ramah yang mereka terima. Hei, kalian berdua, ada apa datang ke sini? Maaf Yang Mulia Raja Sigi. Apa tidak sebaiknya kita berbicara di dalam istana? Tidak perlu. Katakan saja, apa maksud kalian datang ke sini? Maaf Baginda, kedatangan kami ke sini adalah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Permaisuri telah melahirkan bayi laki-laki. Karena itu, kami bermaksud meminta 1 lumbung padi untuk putra Baginda yang baru saja lahir. Mendengar berita baik tersebut, Raja Sigi bukannya gembira, tetapi justru sangat marah. Kalian jangan menipuku. Pasti penduduk Bulili sedang kelaparan sekarang, sehingga kalian meminta lumbung padiku. Baginda, yang kami sampaikan ini adalah benar adanya. Lumbung padi itu adalah untuk putra Baginda sendiri, bukan untuk penduduk kampung Bantai.
Raja Sigi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, jika kalian menginginkan lumbung padi, ambillah di belakang sana. Itu pun jika kalian mampu membawanya. Tadulako Bantaili dan Makeku sangat marah karena telah diremehkan oleh Raja Sigi. Tanpa bicara, mereka langsung pergi ke belakang istana dan mengangkat lumbung padi yang sangat besar. Tadulako Bantaili dan Makeku membawa lumbung padi tersebut melewati depan Raja Sigi tanpa berbicara sedikit pun. Raja Sigi sangat terkejut dan tidak percaya kedua Tadulako tersebut mampu mengangkat lumbung padi yang sangat besar. Menyadari lumbung padinya dibawa lari, Raja Sigi segera memerintahkan para prajuritnya mengejar kedua Tadulako tersebut. Para prajurit istana segera mengejar kedua Tadulako tersebut. Tadulako Bantaili dan Makeku berlari kencang sambil membawa lumbung padi. Para prajurit istana mengejar di belakangnya. Meskipun membawa lumbung padi yang sangat besar, tapi pergerakan kedua Tadulako tersebut sangat gesit. Para prajurit kesulitan mengejarnya. Para prajurit istana kemudian melepaskan anak panah ke arah kedua Tadulako tersebut. Anehnya, meskipun ratusan anak panah menyerbu, tapi tak ada satupun yang bisa mengenai kedua Tadulako tersebut. Hingga akhirnya, sebuah sungai besar berada di depan Tadulako Bantaili dan kedua Tadulako tersebut bukannya berhenti, tetapi malah melompati sungai besar itu sambil membawa lumbung padi. Para prajurit terheran-heran melihat kedua Tadulako itu mampu melompati sungai yang besar sambil membawa lumbung padi yang besar. Para prajurit berusaha menyeberangi sungai tersebut. Tiba-tiba, puluhan ekor buaya yang sangat besar muncul. Para prajurit ketakutan dan lari tunggang langgang kembali ke istana. Tadulako Bantaili dan Makeku berhasil membawa lumbung padi itu ke Bu Lili dan meletakkannya di samping rumah Moro. Asal-usul ikan duyung. Cerita dari Sulawesi Tengah. Ikan duyung adalah jenis ikan yang sangat populer bagi manusia. Namun begitu, keberadaan ikan duyung ini belum bisa dibuktikan secara fakta. Ikan duyung selama ribuan tahun menjadi cerita bagi mereka yang suka melaut maupun bagi yang tidak pernah ke laut sekalipun. Ikan duyung menghasilkan banyak cerita rakyat dari berbagai negara. Di Indonesia, asal ikan duyung menjadi salah satu cerita rakyat yang berkembang di Provinsi Sulawesi Tengah. Kisah asal-usul ikan duyung masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Di suatu waktu nan lampau, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin di dekat sebuah pantai. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya yang masih kecil. Hampir setiap hari, satu keluarga hanya memakan umbi-umbian karena hanya itu yang mereka punyai. Sang ayah setiap hari bekerja di ladang kecil tidak jauh dari rumah. Suatu hari, ketika laut ombaknya agak tenang, sang ayah berhasil mendapatkan ikan-ikan yang besar. Sekeluarga itu menikmati ikan laut yang besar-besar itu. Si sulung dan bungsu makan dengan sangat lahap. Mereka berdua sangat senang bisa makan ikan setelah setiap hari hanya makan umbi-umbian. Beberapa hari kemudian, persediaan ikan pun sudah menipis. Bu, hari ini aku akan ke ladang untuk mengambil umbi-umbian. Sekalian nanti juga aku akan ke laut untuk mencari ikan. Jangan lupa ya, sisakan seekor ikan untuk makan siangku nanti. Sepeninggal ayahnya, si bungsu ternyata merengek minta makan ikan. Bu, aku lapar sekali. Aku ingin makan ikan itu. Makanlah, tapi sisakan seekor untuk ayahmu ya. Ketika bungsu sedang makan ikan itu, Bu, aku juga ingin makan ikan. baiklah, tapi sisakan seekor untuk makan siang ayahmu.
Ketika anak-anaknya sedang makan, sang ibu pun pergi mencuci di belakang rumah. Sepertinya si sulung dan bungsu memang sangat menyukai ikan. Mereka lupa pesan ibunya untuk menyisakan seekor ikan. Selesai mencuci, sang ibu pun kembali masuk ke dalam rumah. Namun alangkah terkejutnya dia. "Nak, kenapa ikannya kalian habiskan? Bukankah ibu berpesan agar menyisakan seekor untuk ayah kalian?" Maaf ibu, soalnya ikannya enak sekali. "Ya sudahlah, biar nanti ibu yang menjelaskan ke ayah kalian." Ketika hari sudah menjelang siang, sang ayah pun pulang ke rumah. Bu, ternyata ladang kita diserang hama tikus. Semua umbi-umbian habis. Sedangkan di laut ombak besar sekali, sehingga aku tidak mendapatkan seekor ikan pun. Hei, kenapa kamu diam saja? Seperti orang bingung. Sekarang ambilkan ikan untuk makan siang. Aku lapar sekali. "Bang, anak-anak kita tadi sangat lapar. Mereka memakan ikan itu." Tapi masih ada seekor kan? Cepat ambilkan. Aku lapar sekali. "Semua ikan sudah habis dimakan anak-anak." Apa? Dasar kamu tidak bisa dipercaya. Bukankah aku sudah berpesan kepadamu? "Iya, Bang. Tapi anak-anak kita tadi sangat lapar." Jangan banyak alasan. Pasti kamu juga ikut makan kan? Sehingga habis tak tersisa. Malam harinya, ibu dan 2 anaknya itu hanya makan ubi-ubian. Ayahnya pergi keluar rumah karena masih marah. Maafkan kami, Bu. Karena kami, ibu dimarahi ayah. "Sudahlah, kalian makanlah ubi-ubi ini. Besok pasti ayah sudah tidak marah lagi." Pagi harinya, ketika langit masih agak gelap, sang ibu itu memandangi kedua anaknya. Terbersit rasa kasihan melihat kedua anaknya yang masih kecil. Diam-diam, sang ibu pun melangkahkan kakinya menuju laut. Sulung dan bungsu yang tidak melihat ibunya pun bertanya kepada ayahnya. Ayah, ibu di mana? Mungkin ke laut mencari ikan untuk kalian. Sulung dan bungsu pun segera pergi ke laut mencari ibunya. Ibu, ibu, ibu di mana? Kami lapar sekali. Tidak berapa lama kemudian, sulung dan bungsu melihat ibunya datang. Ibu kenapa berada di dalam air? Ibu mencari ikan untuk kalian. Nah, bawalah pulang ikan ini. Kalian pasti sudah lapar kan? Tapi kenapa ibu tidak ikut pulang? Kalian pulanglah dulu. Nanti ibu menyusul. Sesampainya di rumah, sulung segera memanggang ikan-ikan dan memakannya bersama adiknya. Sedangkan sang ayah hanya tidur-tiduran di teras rumah. Hingga malam tiba, sang ibu tidak kunjung pulang. Si sulung dan adiknya pun tertidur. Pagi harinya, sulung dan bungsu segera mencari ibunya di laut. Ibu! Ibu! Sulung dan bungsu sangat terkejut melihat sosok manusia setengah ikan yang datang di hadapan mereka. Wajahnya memang sangat mirip dengan ibunya. Kamu siapa? Nak, aku ini ibumu. Ibu sengaja berwujud seperti ini agar setiap hari bisa mencarikan ikan untuk kalian. Bohong! Kamu pasti makhluk yang telah memakan ibuku. Nak, ini benar ibu. Kamu pasti telah membunuh ibuku. Kamu makhluk jahat. Sang ibu pun sangat sedih melihat anak-anaknya berlari meninggalkannya. Namun sudah terlambat. Sang ibu sudah tidak bisa kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sang ibu yang sudah berubah wujud menjadi setengah ikan itu hanya bisa menangis menyesali keputusannya. Dia pun kemudian berenang ke lautan lepas. Berenang ke sana kemari tanpa tujuan sambil membawa kesedihannya. Ibu yang berubah menjadi setengah ikan itu kemudian dikenal dengan nama ikan duyung.
Asal-usul pohon sagu dan palem. Kisah dari Provinsi Sulawesi Tengah. Pohon sagu merupakan jenis tanaman pangan khas dari daerah Indonesia bagian timur. Sagu merupakan jenis makanan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di Papua. Sedangkan pohon palem lebih banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Biasanya, pohon palem banyak ditanam pada taman atau di pinggiran jalan. Pohon sagu dan pohon palem memiliki kisah asal-usulnya. Sebuah cerita rakyat dari Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, akan menceritakan bagaimana awal mula pohon sagu dan pohon palem. Pada suatu masa, hiduplah sebuah keluarga di tepian hutanan lebat. Keluarga itu hidup sederhana pada sebuah gubuk. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, si suami biasanya pergi ke hutan memetik buah-buahan yang sudah masak. Jika tidak ada buah-buahan, si suami juga menangkap hewan-hewan hutan dengan cara dijerat. Sayangnya, si suami jenis manusia yang agak pemalas. Dia hanya pergi ke hutan jika persediaan makan sudah habis. Selama persediaan makan masih tersedia, maka ia pun bermalas-malasan saja di rumah. Hingga suatu hari, Dik, sepertinya aku akan membuka lahan untuk berladang. Aku sudah mulai bosan dengan keadaan kita sekarang. Syukurlah, Bang. Dengan begitu kebutuhan kita bisa lebih terjamin. Keesokan harinya, si suami pun berangkat ke hutan untuk membuka lahan. Si suami tersebut masuk agak ke dalam hutan, mencari lahan yang tepat untuk dibuka. Hingga akhirnya, dia melihat sebuah danau kecil. Lahan ini sepertinya tepat untuk dijadikan ladang, dekat dengan danau, sehingga aku tidak kesulitan mencari air. Tapi aku akan istirahat dahulu sebentar. Suami itu pun duduk di bawah sebuah pohon. Dia senang sekali melihat danau yang airnya jernih itu. Udara yang sejuk dan rasa lelah membuatnya tertidur. Dia terlelap hingga hari menjelang sore. Aku ketiduran. Tapi tidak apa-apalah. Besok saja aku mulai menggarap lahan ini. Menjelang malam, suami sudah kembali ke rumahnya. Bang, apakah kamu sudah menemukan tempat untuk dijadikan ladang? Tentu saja, Dik. Lahan itu sangat bagus karena dekat dengan danau. Meskipun agak jauh dari rumah. Besok aku mulai menggarap lahan itu. Esok harinya, biarlah aku istirahat sejenak. Aku lelah sekali. seperti kemarin, dia tertidur lagi hingga sore hari. Hal itu terjadi berulang-ulang hingga sebulan lamanya. Tidak ada yang dikerjakannya selain tidur di pinggir danau. Bang, sudah ada sebulan lebih. Bagaimana perkembangan ladang yang abang kerjakan? Sudah lumayan bagus, Dik. Tidak lama lagi kita akan panen. Syukurlah, Bang. Lagi pula persediaan makanan kita sudah hampir habis. Tetapi si istri curiga karena tahu suaminya seorang pemalas. Keesokan harinya, dengan diam-diam, dia dan anaknya membuntuti suaminya. Betapa terkejutnya si istri. Dia tidak melihat ada ladang di sekitar danau. Dia semakin terkejut ketika melihat suaminya hanya tidur di bawah sebuah pohon. Abang, kenapa hanya tidur saja di sini? Mana ladang yang abang katakan itu? Ladang itu akan segera aku kerjakan, Dik. Jadi, selama ini abang hanya menipuku. Aku tidak tahan lagi, Bang. Abang sungguh pemalas. Lebih baik aku tenggelam saja di danau itu. Belum sempat si suami mencegahnya, istrinya telah melompat ke dalam danau. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku ikut, Ibu. Si suami tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Istrinya telah menceburkan dirinya ke dalam danau. Bahkan, anak satu-satunya telah melompat ke dalam danau sebelum sempat dicegahnya. Ketika hendak menyelamatkan istri dan anaknya, si suami terkejut melihat dua batang pohon tiba-tiba muncul di tempat anak serta istrinya tenggelam. Pohon yang muncul di tempat istrinya tenggelam itu kemudian dikenal dengan nama pohon sagu. Sedangkan pohon yang muncul di tempat anaknya tenggelam
dikenal dengan nama pohon palem.